Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kata-kata yang tidak diketahui di dinding batu menimbulkan emosi yang kuat yang menyebabkan Lo Feng merasa seolah-olah dia berada di bawah dampak badai yang gila. Di dekat telinganya terdengar geraman samar dan rendah yang terdengar seolah-olah makhluk kuno yang agung sedang mengaum. Tak lama kemudian, Lo Feng sadar kembali. Kata-kata itu mengandung emosi yang kuat dan juga sebuah tekadnya. Lo Feng terdiam saat mengetahui hal ini. Keberadaan yang menakutkan yang dimusnahkan selama era reinkarnasi meninggalkan kata-kata belaka. Untuk dapat mencapai ini, betapa kuatnya dia. Selain itu, kata-kata ini dan kata-kata yang ditransmisikan oleh harta karun sejati adalah sama. Harta karun sejati satu persatu lahir, namun tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya. Sekarang dari kelihatannya, banyak harta karun sejati yang telah diwariskan mungkin terkait dengan peradaban tirani yang telah dimusnahkan. Lo Feng berspekulasi pada dirinya sendiri, lalu berbalik untuk melihat gurunya di sampingnya. Shu Sanke memandang tanpa sepatah kata apapun. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan terpengaruh oleh emosi kuat yang terpancar dari kata-kata itu. Tetapi ekspresi di wajahnya samar-samar sedih. Butuh beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian sambil menatap Lo Feng, dia berkata, "Lo Feng, makhluk agung misterius yang meninggalkan kata-kata ini lebih kuat dariku, lebih kuat dari True God lainnya. Aku kira bahkan guru origin dari ras manusia mungkin tidak dapat mengalahkan makhluk agung ini. Hanya leluhur dari dua tanah suci yang entah bagaimana mungkin sebanding. Betapa kuatnya dia, tetapi akhir hidupnya begitu tragis. Sampai hari ini, samudra semesta kita aktif di 3 era reinkarnasi dan 2 alam semesta tanah suci. Namun, ribuan dan jutaan era reinkarnasi kemudian, siapa atau ras dan klan mana yang bisa bertahan hidup? Ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui." Lo Feng sejenak terkejut. Itu benar sekali. Mereka tidak akan mampu bertahan selama itu, asalkan mereka dapat hidup melalui 3 era reinkarnasi lagi. Saat ini, bagi sejumlah besar makhluk agung, hanya mereka yang berasal dari 2 tempat suci yang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, akan terlalu sulit untuk menciptakan alam semesta tanah suci lain agar mereka dapat hidup. Tatapan mata Lo Feng setajam pisau, dan dengan nada ringan namun tegas dia berkata, "Kita mungkin hanya memiliki secercah harapan, tetapi setidaknya 2 tanah suci masih ada. Kita masih bisa melihat harapan. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha sebaik mungkin. Aku hanya hidup selama ratusan ribu tahun. Itu terlalu singkat dibandingkan dengan 1 era reinkarnasi. Mampu mencapai tempatku saat ini, bagaimana dengan jutaan dan miliar tahun kemudian, atau bahkan lebih lama dari itu? Aku yakin aku bisa mencapai tempat yang lebih tinggi. Jika tidak ada jalan di depan, aku akan membuat jalanku sendiri. Selain itu, ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada makhluk hebat yang berhasil sebelumnya." Shu Sanke memandang Lo Feng, lalu tersenyum sambil mengangguk. "Aku mungkin sedikit terpengaruh oleh kata-kata itu. Menjadi muda jelaslah berbeda. Kamu begitu penuh semangat. Dengan semangat seperti itu, kamu akan berbeda dari orang-orang tua yang telah hidup melalui masa-masa panjang dan tak berujung namun belum mampu mencapai terobosan apapun. Masa-masa yang panjang telah mengikis semangat mereka. Kamu harus mencurahkan hatimu untuk ini. Siapa tahu di masa depan aku mungkin perlu mendapatkan bantuan darimu." Jantung Lo Feng berdebar kencang. "Ayo pergi." Shu Sanke memberi isyarat. "Kita harus melihat apa lagi yang ditinggalkan oleh makhluk agung yang tinggal di sini." Mereka berdua sama-sama makhluk luar biasa. Mereka berkeliling sebagai seberkas cahaya.
dan yang mereka perlukan hanyalah satu pandangan sekilas ke segala sesuatu di sekitar mereka. Segala sesuatu yang mereka pindai akan diingat dengan baik dan diingat, dan tentu saja kecepatan mereka akan sangat cepat. Seluruh pulau ini sangat sunyi, pikir Lo Feng. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat-tempat lain di Deep Abyss. Tidak ada satupun tanaman atau barang berharga di pulau ini, hanya istana-istana yang tak berujung. Lo Feng, kemarilah. Suara Susanke terdengar sedikit gelisah. Lo Feng mempercepat langkahnya, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di dalam istana. Di istana yang besar itu, di dalam halamannya yang luas, terdapat beberapa patung yang dihias dengan indah. Di halaman yang sama, terdapat juga dinding batu raksasa yang dimaksudkan untuk tujuan dekorasi. Tingginya sekitar 1000 meter dan lebarnya 2000 meter. Keseluruhannya memancarkan aura yang sangat kuat. Sekilas, Lo Feng tahu dengan jelas bahwa dinding batu ini berisi diagram ukiran rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Diagram-diagram itu sangat kecil sehingga dapat diukur dalam skala nanometer dan tampak tertanam di dinding batu. Tampaknya itu adalah sarang mereka, di mana mereka semua akhirnya bertemu untuk membentuk diagram ukiran rahasia 3 dimensi yang aneh dan besar. Sebuah aura menyerbu kesadaran Lo Feng. Dinding batu yang awalnya ada di hadapan mereka telah mengalami perubahan total. Sekarang, dinding itu tampaknya berisi dunia lain yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seperti bentuk-bentuk kehidupan dari ras batu, ras logam, atau bahkan golongan daging dan darah. Lo Feng, bangunlah. Lo Feng menoleh untuk melihat gurunya. Dia merasa sangat terkejut. Dia telah mempelajari diagram ukiran rahasia dan telah mempelajari diagram ukiran rahasia alam semesta mini dengan seksama. Tetapi ketika membandingkan diagram ukiran rahasia alam semesta mini dengan dinding batu di depannya, itu seperti membandingkan satu nyala api dengan seluruh bintang. Lo Feng pasti bertaruh bahwa pemandangan yang disaksikannya sebelumnya disebabkan oleh diagram ukiran rahasia di dinding batu itu. Apapun yang menciptakan ukiran itu, jika teknik itu benar-benar dijalankan untuk melepaskan potensinya yang sebenarnya, itu akan sangat kuat sehingga miliaran jiwa akan tunduk padanya. Atau setidaknya, para Universe Master tidak akan mampu menolaknya dan akan diperbudak olehnya dalam sekejap mata. Kamu cukup berani, kata Susanke. Saat kau tiba, kau langsung melihat dinding batu yang dipenuhi diagram ukiran rahasia itu. Ukiran di dinding batu ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh kehidupan kuno. Ukiran itu sangat mendalam di luar imajinasi. Bahkan aku hanya bisa memahami sedikit saja. Susanke menuju ke suatu tempat yang jauh di satu sisi dan berkata, "Kurasa kau harus melihat sisi ini terlebih dahulu." Lo Feng melihat ke arah ditunjuk gurunya. Ada sebuah dinding di halaman. Di dinding itu ada beberapa kata. Maknanya jelas, hanya dengan sekali lihat. Itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh makhluk agung yang sama dari sebelumnya. Orang yang sama yang telah meninggalkan kata-kata gila yang membawa emosi yang begitu kuat. Akhirnya aku berhasil mencapai terobosan, tapi kematian akan segera menimpaku. Betapa enggannya aku, betapa menyesalnya aku. Lo Feng tiba-tiba menyadari bahwa diagram ukiran rahasia luar biasa yang tampaknya tertanam di dinding itu sebenarnya menggambarkan puncak tertinggi makhluk agung itu. Ini bukan pertama kalinya aku menemukan hal seperti itu, kata Susanke. Di 3 tanah paling berbahaya, beberapa tanah inti memiliki monumen yang ditinggalkan oleh makhluk super dari era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah monumen yang aku temukan sejauh ini, termasuk kali ini ada 9. Beberapa di antaranya sangat berguna, sementara yang lain sama sekali tidak berguna. Lo Feng mengangguk. Dia juga pernah memperoleh relik Jiefansi sebelumnya, jadi dia bisa mengerti apa yang dimaksud gurunya. Para Trugat yang berhasil mencapai inti dari 3 tanah paling berbahaya akan dapat menemukan berbagai relik. Ini sama sekali bukan hal yang aneh. Makhluk ini hanya ingin membuktikan dirinya. Susanke menggelengkan kepalanya.
dia tidak berniat mewariskan apapun. Karena jika dia ingin mewariskan apapun, bahkan jika tidak ada petunjuk terperinci, dia akan meninggalkan setidaknya selusin diagram ukiran rahasia dari bawah ke atas untuk direnungkan dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Namun, dia hanya meninggalkan satu set diagram ukiran rahasia yang sangat kuat. Bahkan, aku merasa mustahil untuk mengolahnya. Siapa lagi yang bisa mengolah ini? Klan Mata Dewa beruntung sebelumnya untuk menemukan satu set monumen warisan lengkap yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Lo Feng, sudah kubilang jangan lihat dinding batu itu. Mengapa kau melihatnya lagi? So San Ke tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomel pada Lo Feng. Pada saat ini, tatapan Lo Feng terpaku pada dinding batu yang sedang ia amati hanya salah satu sudut dinding, tidak seperti sebelumnya di mana ia melihat seluruh diagram. Lo Feng benar-benar terkejut. Tiba-tiba, Lo Feng, bangunlah, teriak Su San Ke. Lo Feng menoleh ke arah gurunya. Guru, kali ini aku tidak terpengaruh. Pikiranku jernih dan terjaga. Kamu sudah melihatnya selama lebih dari 3 hari. Su San Ke menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Apakah aku akan berdiri di sini selama ini? Diagram ukiran rahasia ini mistis dan tidak dapat diprediksi, tetapi tidak sesuai dengan jalan hidupku. Guru, diagram ukiran rahasia ini sangat mendalam. Aku pikir bahkan jika aku memiliki miliaran tahun, aku masih tidak akan mampu memahaminya secara menyeluruh. Namun, dari strukturnya yang paling mendasar, aku menyadari aliran diagram ukiran rahasia ini seperti cermin kehidupanku, menunjukkan kepadaku bahwa pencapaianku dalam mempelajari diagram ukiran rahasia telah mandek di batas kesatria terlalu lama. Aku merasa bahwa ini adalah kesempatanku untuk melakukan sebuah terobosan. Su San Ke tertawa. Ya, mungkin tidak berguna bagiku, tetapi mempelajari diagram-diagram ini telah menjadi bagian dari dirimu selama beberapa waktu. Mempelajari diagram-diagram ukiran rahasia diperlukan untuk terus mengamati lebih banyak diagram ukiran rahasia. Semakin banyak yang kau pelajari, semakin tinggi kemungkinan untuk berhasil. Kau di sini selama 3 hari, jadi aku telah melihatnya selama 3 hari. Aku juga telah memahami beberapa di antaranya. Dari dalam, aku telah memahami 5 diagram ini. Kau harus datang dan melihatnya. Su San Ke menunjuk ke dinding yang menjulang tinggi di halaman sebelah. Dan di dinding batu itu, ukiran rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. 5 diagram utama ukiran rahasia ini, dari apa yang kupahami, semuanya memiliki kekuatan 1/1000 dari pengetahuan yang hilang itu. Dengan ini sebagai batu loncatan, kamu akan dapat memperoleh pemahaman tentangnya dengan lebih cepat. Lo Feng menatap kelima diagram utama ukiran rahasia itu dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ini memang merupakan entitas yang mampu membuat harta karun sejati yang luar biasa. Kemampuannya sangat kuat. Berhentilah mencari, sekarang saatnya untuk berangkat. Pulau ini sangat sepi dan tidak banyak bahaya di sekitar. Kau hanya perlu meninggalkan satu tubuh dengan kekuatan ilahimu untuk perlahan-lahan membangun pemahamanmu. Tahukah kamu, di dunia luar ada keributan besar yang sedang terjadi. Aku sudah bisa merasakan ombak besar dari luar. Kupikir mungkin ada pertarungan antara Trugat. Orang-orang yang terlibat mungkin adalah pendiri kapak besar dari ras manusiamu. Lo Feng tidak dapat tetap tenang lagi saat mengetahui bahwa mungkin saja yang sedang bertarung adalah pendiri kapak besar. Guru, ayo berangkat, kata Lo Feng. Setelah beberapa detik, Gunung Qian yang menjulang tinggi mulai mengapung dan terbang ke titik tertinggi. Gunung Qian itu langsung terbang menjauh dan mengabaikan bahaya apapun. Dibandingkan dengan tempat lain di jurang, ruang misterius itu adalah negara fantasi yang damai. Lo Feng memujinya. Tidak ada bahaya dan benar-benar damai. Tidak heran makhluk agung itu tinggal di sana. Cara masuk dan keluarnya luar biasa. Aku pernah melihat guru melakukannya, tetapi aku masih belum bisa mempelajarinya. Lo Feng, kamu akan mempelajarinya saat kamu menjadi Trugat. Su San Ke memandang Lo Feng. Oh benar, lebih baik kamu taruh avatarmu di sana. Jangan hilangkan avatarmu. Aku tidak punya waktu untuk mengirimmu ke sana lagi. Aku mengerti. Lo Feng tersenyum.
Lo Feng mungkin bisa melawan beberapa Universe Master dengan prestasinya di jalur ukiran, namun dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan Trugat dan makhluk agung yang bahkan lebih menakutkan daripada Trugat. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik tertinggi dari makhluk agung itu. Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Gunung itu terus bergerak semakin cepat dan cepat, dan kecepatannya sudah 100.000 kali lebih cepat dari cahaya. Kita sudah sampai. Sosanke melambaikan tangannya, dan semua yang ada di sekitarnya menjadi transparan. Gunung itu tidak lagi menghalangi apapun. Lo Feng melihat keluar, dan dia bisa melihat cahaya di luar. Aku hanya bisa merasakan getarannya setelah tiba di sini, namun guru merasakannya di ruang misterius itu. Lo Feng sekarang tahu betapa lemahnya dia dibandingkan dengan para Trugat. Dia berhenti berpikir. Dia ingin mencari tahu apakah pendiri kapak besar ada di sana atau tidak. Sosanke terkejut. Satu pihak memiliki guru sejati ketiga dan guru sejati keenam dari klan Mata Dewa, dan pihak lainnya itu Dewa Iblis Emas Cemerlang. Lo Feng pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Emas Cemerlang seorang Trugat. Dia adalah makhluk agung dari salah satu dari 7 ras puncak era alam semesta kedua. Bentuk hidupnya berubah dan beberapa keadaan khusus. Dia berubah menjadi bentuk seorang anak yang tampak seperti dipahat oleh emas. Dia memiliki 13 lengan dan dia memiliki 13 tubuh. Lo Feng lega. Dia takut kapak besar akan terluka jika dia melawan klan Mata Dewa karena dirinya. Lo Feng menatap mereka. Di kejauhan, ruang dan waktu terpelintir, dan meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Di tengahnya, ada binatang aneh raksasa yang tampak seperti gurita. Binatang itu memiliki 13 antena. Binatang aneh itu tampaknya terbuat dari senjata. Ke-13 antena itu memusnahkan segalanya. Meteor yang tak terhitung jumlahnya menghantam binatang aneh itu. Ke-13 antena memercikan semua meteor. Ada 2 sinar cahaya, keduanya sepanjang 1 juta kilometer, dan kedua sinar itu menusuk binatang aneh itu berkali-kali. Dewa Iblis Emas Cemerlang sedang menampilkan binatang emas cemerlang yang hanya berada di urutan kedua setelah harta karun sejati tertinggi dan dapat menyaingi armor dewa pemusnahan iblis gila. Guru sejati ketiga bernama Star True Master, dan dia melakukan meteor yang tak berujung. Itu adalah harta karun sejati tertinggi tipe domain. Itu bernama Star Kingdom. Guru sejati keenam bernama Green Eye True Master, dan 2 lampu hijau yang ia gunakan adalah harta karun sejati tertinggi bertipe jiwa. Namanya adalah Green Eye Light. Guru Dewa Iblis Emas Cemerlang ini tidak menggunakan harta karun sejati tertinggi, namun dia mampu menahan guru sejati ketiga dan keenam, kata Lo Feng. Sosanke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertama-tama, Dewa Iblis Emas Cemerlang tampaknya hanya menampilkan brilian gold beast, namun ada harta karun sejati tertinggi tipe istana di tubuhnya, yang mana mampu melawan dengan mudah. Guru sejati ketiga dan guru sejati keenam juga tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Star True Master hanya menggunakan harta karun sejati tipe domain. Selain itu, kamu harus tahu bahwa guru sejati ketiga memiliki 2 harta karun sejati tertinggi. Lo Feng mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa Dewa Iblis Emas Cemerlang memiliki harta karun sejati tertinggi bertipe istana. Jadi mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat melukainya apapun yang mereka lakukan. Itulah sebabnya mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Dewa Iblis Emas Cemerlang tidak ingin dipukul seperti itu, jadi dia menggunakan binatang emas cemerlang untuk melawannya. Yang aneh adalah bahwa kedua guru sejati itu tahu bahwa mereka tidak dapat menghabisi Dewa Iblis Emas Cemerlang. Mengapa mereka belum menyerah? Cahaya hitam kabur memancar dari Gunung Qian dan menghantam medan perang. Sosanke, apakah kau mencoba ikut campur? Kata sebuah suara marah, dan Lo Feng dapat merasakannya. Apakah kau akan bergabung, Sosanke? Kata suara lain. Guru sejati keenam, aku hanya penasaran, kata Sosanke. Mengapa kau menyerang ketika pihak lain memiliki harta karun sejati tertinggi tipe istana? Mengapa kau tidak menyerah?
Aku tidak akan bergabung karena aku tidak suka bertarung. Tidak apa-apa bagiku untuk menonton. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Dewa Iblis Emas Cemerlang memiliki armor Dewa Pemusnahan dan sayap perak. Bagaimana kita bisa melepaskannya jika dia tidak menyerahkan barang-barang berharga itu kepada kita? Dewa Iblis Emas Cemerlang menjawab, kalian semua tidak masuk akal. Armor Dewa Pemusnahan dan sayap perak ada di jurang. Aku tidak memiliki keduanya. Guru, apakah kita akan menunggu di sini? Loveng tampak ragu-ragu. Mereka mungkin akan bertarung dalam waktu yang lama. 2 guru sejati lainnya mungkin akan tiba, dan akan ada 4 guru sejati. Tentu saja tunggu dulu, kata Susanke. Kita harus menunggu. Bagaimana mungkin kita melewatkan sesuatu seperti ini? Loveng takut bahwa keempat guru sejati akan menyerang Susanke. Namun Susanke sangat bijaksana, jadi dia mampu memprediksi hal itu. Lalu Loveng berhenti berbicara. Di jurang ke-9, kapak raksasa yang menjulang tinggi bergerak maju dengan cepat. Pendiri kapak besar telah merasakan riak itu sejak lama, namun ia berhasil menghindar untuk ditemukan. Ia mendekat dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dari cahaya. Siapa di sana? Keluarlah! Sebuah suara datang dari guru sejati ketiga. Itu kapak besar, teriak guru sejati ke-6. Dewa Iblis Emas Cemerlang menyeringai. Susanke juga tersenyum. Ini menjadi lebih menarik. 5 Trugat ada di sini dan 4 lainnya tampak gembira karena kapak besar ada di sini. Namun Loveng merasa cemas. Mengapa pendiri kapak besar ada di sini? Apakah karena diriku? Loveng cukup khawatir. Kapak besar adalah pilar sejati umat manusia. Guru Origin ditekan selamanya dan tidak bisa keluar. Loveng tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu buruk terjadi pada kapak besar. Suara guru sejati ketiga menembus ruang dan waktu. 2 harta karun sejati jatuh ke jurang ke-9, dan hanya kalian manusia, kami dari klan Mata Dewa dan Tanah Suci Bulan Ungu yang mengetahuinya. Aku seharusnya sudah menduga bahwa kau kapak besar memiliki 2 harta karun itu. Kami tidak menemukanmu, jadi kami pikir itu adalah Dewa Iblis Emas Cemerlang. Aku tidak memilikinya, kata pendiri kapak besar. Apakah kau benar-benar berpikir kami akan mempercayaimu begitu saja? Kata guru sejati ketiga. Kalian manusia dari alam semesta asli berani melawan kami, klan Mata Dewa. Kalian manusia pantas mati karena telah merampas harta karun itu, dan karena Loveng menghabisi Master 5 Kekacauan. Jika kau mati, manusia dari alam semesta asli juga akan mati, kata guru sejati ketiga dengan dingin. Aku akan menghabisimu, dan kemudian kita akan melihat siapa yang berani melawan kita di masa depan. Loveng berkata, Guru, pencipta kapak besar adalah satu-satunya pilar ras manusia kita. Dia tidak boleh mati. Tolong guru bantu dia. Susanke menggelengkan kepalanya. Aku hanya peduli padamu. Bagaimana dengan manusia itu bukan urusanku. Loveng langsung tercengang. 2 guru sejati mengepung Dewa Iblis Cemerlang, namun mereka mencoba menghabisi pendiri kapak besar. Kau mencoba menyegelku sebelumnya, tetapi kau ingin menghabisi kapak besar. Suara Dewa Iblis Cemerlang dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melakukannya denganku di sini? Kapak besar, mari kita bertarung satu sama lain dan memberi pelajaran pada klan Mata Dewa ini. Kita akan memberitahu mereka bahwa tidak mudah untuk berurusan dengan para Trugat. Tentu saja, pendiri kapak besar memegang kapak hitam dan cahaya hitam menutupi tubuhnya, membentuk sebuah armor. Susanke berkata, klan Mata Dewa menerima warisan kuno yang lengkap sebelumnya. Jadi metode bertarung yang mereka gunakan adalah metode bertarung dari peradaban besar. Itu tampak seperti yang kamu lihat sebelumnya. Tidak heran, guru sejati ketiga adalah guru sejati terkuat kedua. Teknik ini cukup mengesankan. Penindasan itu sebagian besar akan memperlambat Dewa Iblis Emas Cemerlang, sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan pendiri kapak besar. Dewa Iblis Emas Cemerlang sedang berjuang. Ia mencoba terbang, tetapi ia sangat lambat. Ia berteriak, kapak besar, penindasannya terlalu hebat. Itu mungkin warisan kuno yang didapatkan klan Mata Dewa. Kamu harus berhati-hati. Sosok yang mengambang dan kabur berkata,
kapak besar. Ini kedua kalinya aku menggunakan seluruh kekuatanku. Terakhir kali adalah ketika 7 guru sejati bekerja sama untuk menghabisi Kong Luo dari era alam semesta kedua. Tanpa harta karun sejati tertinggi, kau akan mati. Suara musik aneh menembus jiwa manusia, dan 2 lampu hijau bersinar. Itu berasal dari harta karun sejati tertinggi milik guru sejati mata hijau. Ukiran rumit muncul pada 2 lampu hijau, dan miliaran cahaya ditembakkan dari binatang aneh yang berubah dari bintang-bintang. Miliaran bintang aneh meraung, dan mereka menuju cahaya ilahi itu. Dewa Iblis Emas cemerlang berhenti meronta, sementara pendiri kapak besar menatap binatang buas yang menjulang tinggi itu. Lo Feng sedikit cemas, dan Susan tampak terkejut. Oke guys, sampai sini dulu, dan next episode pastinya lebih seru ya, karena pertempuran antara 4 Trugat. Apakah Susan bakal join? Kita nggak tahu ya. Ditunggu aja teman-teman di episode selanjutnya. Kalian juga bisa support Mimin lewat Saweria di link deskripsi maupun kolom komentar ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.